Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kajian Yuk Ngaji. Ini merupakan ikhtiar kita untuk senantiasa mengejar ridhonya Allah. Dan mudah-mudahan dengan ikhtiar kita ini, Allah membukakan pintu hidayah kita untuk senantiasa bersemangat, bersungguh-sungguh, tanpa lelah untuk mendekatkan diri dan mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yuldagul mu'min min juhri marratain. Orang beriman tidak akan tersengat dua kali di lubang yang sama. Ini sering kali kita mengalami peristiwanya atau menyaksikan peristiwa-peristiwa seperti ini. Sering kali kita melakukan hal-hal yang tanda kutip kesalahan atau kebodohan, kemudian kita menyesalinya, tapi di lain waktu kemudian kita melakukan lagi hal yang sama, kebodohan yang sama. Dan ternyata di sini disampaikan bahwa seorang mukmin tidak akan jatuh pada lubang yang sama dua kali. Jadi seandainya manakala kita melakukan kesalahan misalnya, kemudian juga berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama, itu pertanda bahwa kita bisa jadi orang yang lemah keimanannya. Karena disampaikan bahwa orang yang beriman itu tidak akan pernah jatuh pada lubang dua kali. Kesalahan dalam hal ini. Ini tentunya harus menjadi introspeksi bagi diri kita. Seorang mukmin ketika melakukan kesalahan, maka dia akan introspeksi diri, kemudian memperbaiki diri, dan kemudian ketika melakukan apapun akan lebih berhati-hati di masa depan. Manakala misalnya ambil contoh, kita ada dua jalur jalan, kemudian di jalan satunya sedikit curam dan berbahaya, kemudian kita suatu saat ke sana terperosok dan jatuh. Dari kesempatan kita masih melakukan jalan yang sama, maka bisa jadi kita lemah akan keimanannya. Karena keimanan itu tidak diukur hanya karena ibadahnya luar biasa, sholat sunnahnya siang malam, kemudian juga ibadah-ibadah yang lainnya luar biasa, tapi dalam hal interaksi sosial, kehidupan sosial di masyarakat, itu bisa dilihat. Jadi karena ritual ibadah itu kesungguhannya, kebenarannya bisa dilihat dari interaksi sosial. Jadi kalau kita ingin melihat seseorang apakah ibadahnya betul atau tidak, bagus atau tidak, maka kita bisa lihat dari perilakunya setelah ibadah. Misalnya kita mendengar dalam salah satu riwayat Al-Quran bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang mendirikan sholat maka tidak mungkin akan melakukan perbuatan fahsya dan munkar. Ambil contoh, kita sering melihat, bahkan mungkin kita, saya, Anda, sobat-sobat DHB, kita sholat tepat waktu, kita melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, sedekah, kemudian berbuat baik gitu. Tapi kadang kita nggak sadar nih, kita sering membuat status di media sosial, mendiskreditkan orang, ngomongin orang, nyinggung-nyinggung orang. Bukankah itu perbuatan yang fasik, perbuatan yang mubazir, mubah gitu ya. Nah, manakala misalnya kita melakukan, saya ngambil contoh yang sangat sederhana, misalnya ketika kita membuat sebuah status yang katakanlah curhatan hati kita, kemudian kita ditegur oleh seseorang atau orang lain yang merasa tersinggung. Kemudian kita minta maaf dan akhirnya terjadi islah-islah. Tapi kemudian di lain waktu kita melakukan lagi hal yang sama. Bukankah itu perbuatan yang mubazir? Dan tadi dikatakan bahwa itu bukan perbuatan orang yang beriman. Karena sesungguhnya perbuatan orang yang beriman ketika kita melakukan kesalahan. Semua bentuk kesalahan. Misalnya kita berbohong, ketahuan, dan akhirnya ya menimbulkan masalah besar.
Seharusnya kita tidak berbohong lagi, kan seperti itu. Karena bukti orang beriman itu adalah tidak melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Barangkali itu sebagai pengingat untuk kita bahwa kita sebagai orang yang beriman, dikatakan beriman, andai kata perilaku kita dari hari ke hari makin baik. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari besok tentunya lebih baik dari hari ini. Orang beriman itu ketika hari ini sama dengan hari kemarin, dia merugi. Dan ketika hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia orang yang bangkrut. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang beriman, tapi kategori merugi ataupun bangkrut. Jadilah orang yang beruntung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.